iuran jate, iuran pensiun, iuran. Ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas. Saat ini terdapat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Serikat Buruh. Semua ini yang di sini ada pegawai, ada polisi, ada tentara, ada intel, ada orang BUMN dan sebagainya. Bukannya nggak paham, bukannya nggak ngerti. Setidaknya 3 isu yang diangkat dalam aksi demonstrasi para buruh ini. Itu pura-pura nggak tahu. Pertama, Apa? yang menjadi tuntutannya adalah cabut Omnibus Law, undang-undang tentang Cipta Kerja. Saudara-saudara mereka Yang itu kedua juga banyak keluh terkait kesahnya. dengan hapus outsourcing tolak upah murah. Dan yang ketiga tolak PHK sekaligus cabut Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Sebetulnya mereka tahu, saudaranya Berdasarkan pantauan di lokasi, direktur di pemerintahan itu sejumlah itu juga mengalami telah semuanya. tiba di Dampak lokasi ini sekitar tanpa pukul pandang bulu karena masuk 10 ke pagi masalah kehidupan, masalah upah, ekstrim pokoknya. Pesangon Sementara berdasarkan PHK pantauan memang takdir. juga Waktunya arus PHK, lalu lintas di terutama Jalan yang sudah Merdeka menua. Barat telah 59 dilakukan tahun penutupan harus pensiun. oleh pihak kepolisian. Pensiunnya dicairkan. Imbas dari penutupan jalan ini, Satu doang. arus lalu lintas di sekitar kawasan mengalami kepadatan. Nggak nyampe setahun habis. Kemudian karena sakit berkepanjangan. Kemudian karena program revitalisasi. Revitalisasi itu apa? Saya jelasin dari partai tadi. Karena ada kebijakan yang dipesan sudah dibuat dengan mudah memphk, dengan mudah memberikan status, maka akhirnya Sejumlah bongkar buruh pasar. Itu karyawan yang sudah tua-tua itu memberikan diliburkan dulu. orasi Setelah itu di kita pura-pura bangkrut. atas mobil Setelah itu komando kita yang telah PHK massal. Nanti pesangonnya kita nego ala kadarnya. Kalau perlu nggak usah dikasih pesangon, karena itu paling jadi sengketa. Kita pindah tempat, kita bikin pabrik lagi, kemudian kita rekrut lagi, kita kemudian jalan lagi. Pabrik yang lama dijual, harganya sudah naik dan bisa dijadikan bacaan. Padahal yang namanya aset pabrik bagian dari tanggung jawab perusahaan bersama. Pertanggungan yang namanya liabilitas. Kalau di audit sama akuntan publik, termasuk tanah, bangunan, harga produk segala macam itu kekayaan yang harus dipertanggungkan, dan nilai tagihan buruh yang hanya pesangon harusnya Sisi dikeluarkan. lain, saat ini salah satu dari Kalau nggak semua sebagian perwakilan buruh, dibajing sama orang-orang. yakni Presiden Tahu nggak dibajing? Said Iqbal telah Pekerjaannya masuk gini ke tuh, dalam mau nggak pesangon Mahkamah segini? Yang Konstitusi penting cepat. untuk memberikan keterangan dalam Jangankan sesuai aturan. persidangan Mahkamah Konstitusi. Aturan itu dikurangi dari yang lama ke yang baru, itu saja nggak memberikan kepastian. Kepastian pesangon di mana? Kecuali pesangon itu diletakkan di mekanisme pasti masuk ke dalam pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan DPLK kayak tempatnya Mas Buya. Oh iya kakak, baru itu pegang kartu, pegang rekening, begitu PHK langsung bisa seret cair. Nah ini Sejumlah yang bawa direktur dibikin buruh perusahaan masih terus diselidupin sama berdatangan personaliannya. hingga saat ini. Yang bajing kalau nggak tingkat personalia, manajer, direktur kadang-kadang sama-sama. Dana miliaran dan kemudian dilindungi oleh aparat-aparat yang terkait. Ya nggak semua aparat, banyak aparat yang soleh, tapi sayangnya yang soleh-soleh itu cangkemnya mingkem, cangkemnya mingkem itu. Begini. Demikian pantauan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Bundaran
patung kuda kepada para pengendara yang hendak melintas Jalan Merdeka Barat untuk segera mencari jalur alternatif untuk bisa menghindari kepadatan arus lalu lintas. Maka itulah sebabnya 350 tahun dijajah oleh bangsa lain berkali-kali. Sekarang diziarah bareng-bareng. Sistem politiknya yang di DPR, yang di pemerintahan, bareng-bareng jalan rakyatnya bersama-sama melalui 3 omnibus law. Depan sana. 3 omnibus law-nya ada 3, Mas. Ada 3, 1 Cipta Kerja yang ngatur 11 klaster khususnya tenaga kerjaan, 1 lagi P2SK tentang optimalisasi sistem keuangan, kemudian sistem kesehatan nasional. Makanya kesehatan mandatori, pending mandatorinya itu yang sebelum primer dihapus sesuai kepentingan, artinya kekuasaan itu dieksekutif. Sekali lagi kami informasikan sejumlah peserta dari aksi masih terus berdatangan di lokasi. Itu dibanyakin belangkonya, maka banyak belangko PPPP yang nilainya lebih jelek dari undang-undangnya. Alhamdulillah nggak mau demo. Pesan terakhir. Lagi kami informasikan dalam aksi dari Serikat Buruh ini ada 3 tuntutan atau isu utama yang diangkat. Yang pertama, mencabut Omnibus Law terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, buruh juga menuntut untuk menghapus outsourcing tolak upah murah. Yang ketiga, buruh meminta agar tidak dilakukannya sistem PHK. Sekaligus mereka mendorong untuk pemerintah mencabut Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ketua Umum Parkes, tolong naik ke atas mobil komando. Jelas sudah bahwa pemaparan yang tadi disampaikan oleh orator pembuka, kita adalah kaum menengah ke bawah. Sebagai kaum menengah ke bawah, maka ancaman kemiskinan sudah berada di depan. Aksi ini akan terus dilakukan hingga nantinya Presiden Buruh yakni Said Iqbal telah menyelesaikan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Operator, mainkan musik perjuangan. Ya, Bung Giri, mewakili rekan-rekan KPBI diminta untuk naik ke atas mobil komando. Kemudian Bung Mujimin mewakili kawan-kawan KEP diminta untuk segera naik ke atas mobil komando. Hasil berjuang kawan-kawan. Panas kawan-kawan. Lelah kawan-kawan. Kawan-kawan. Pasti. Betul-betul. Pasti. Panas sudah pasti. Oh, sudah pasti. Letih jangan ditanya lagi. Tapi satu hal yang menguatkan kita, jika undang-undang omnibus dipaksakan dan akhirnya membebas mereka bebas di Indonesia, maka kita akan hidup penuh dengan ketidakpastian. Betul-betul. Naikkan upah naik tinggi pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena hari ini kita sudah tahu mereka sekelompok pemilik modal yang begitu serakah, begitu rakus, melakukan konspirasi, membuat sebuah kebijakan yang merusak sedepan kita, terutama tentang jaminan kepastian upah. Betul-betul. Ada yang naiknya kemarin 500.000, ada yang kemarin naiknya 700.000, ada, tidak ada. Tapi saya mau tanya, kontrakan naiknya 100.000 ada? Bahan-bahan pokok
informasi yang bisa kami sampaikan terkait update tentang aksi demonstrasi dari kaum buruh di depan patung kuda Monas.